Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyoroti indeks literasi Indonesia yang dalam 20 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan indeks keadaban digital terburuk di dunia. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat untuk dapat informasi dari berita, tips, hiburan, bahkan hoax. Tapi ironisnya, kenapa di tengah derasnya arus pengetahuan itu masih banyak yang tersesat dalam pemahaman. Banyak yang mengira literasi itu cuma soal kemampuan menulis dan membaca. Tapi sebenarnya literasi adalah fondasi hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi artinya pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan individu dalam mengolah informasi untuk kecakapan hidup. Bahkan hal yang sederhana saja seperti membaca informasi tanpa memastikan kebenarannya bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau bahkan keributan. Ribuan warga memadati Jalan Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Warga yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran setelah mendapat informasi dari media sosial soal bagi-bagi uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun informasi yang beredar di media sosial itu merupakan kabar bohong atau hoax. Jadi literasi bukan sekedar buat jadi pintar, tapi penting buat keselamatan kita. Bayangkan sebuah kelompok yang maju, cerdas, dan berdaya saing. Tempat di mana warganya berpikir kritis, mampu membaca peluang, terus berkembang, dan bisa menciptakan perubahan. Itu bukan sekedar mimpi, itu bisa jadi kenyataan. Asal kita mulai dari satu hal, literasi. Di zaman sekarang, apapun profesinya, semua butuh literasi. Dari siswa, pebisnis, aktivis, sampai influencer. Faktanya, menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia 0,001%. Ya, jadi kalau kita terima informasi ini 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta orang, hanya 2.700 orang yang rajin membaca. Atau dari 100.000 orang hanya satu yang rajin membaca. Dan CCSI menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara soal literasi. Ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Di daerah kita, Kabupaten Lombok Tengah juga masih tergolong sangat rendah, yaitu urutan ke-8 dari 10 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Tapi di balik itu semua, ternyata ada titik terang. Sekarang, perpustakaan sudah berubah. Dari yang dulunya sepi dan kaku, sekarang udah jadi ruang terbuka, nyaman, dan aktif. Di Indonesia sudah ada lebih dari 164.000 perpustakaan. Perpustakaan daerah, sekolah, bahkan sekarang sudah ada banyak teman baca. Di kota kita sendiri, Lombok Tengah, kita memiliki perpustakaan daerah yang tidak hanya hadir sebagai ruang baca, tapi menjadi wadah tumbuh dan berkembangnya generasi bangsa. Melalui berbagai kegiatan seperti lomba video literasi, lomba resensi buku, pencarian duta baca, dan beragam kegiatan lainnya. Semua ini bukan soal kalah menang, tapi gimana kita bisa makai suara kita buat hal-hal yang berarti. Ini juga jadi kesempatan bagi kita warga Lombok Tengah untuk bersuara dan jadi pelopor literasi, bukan cuma penonton. Setelah aku mencoba mulai dengan membaca buku, 1, 2, 3 buku, rasa bosan pun datang. Aku mulai bertanya-tanya. Ternyata startnya yang salah. Bukan mulai dari membaca, tapi mulai dari minat. Paksa minat, bukan paksa baca. Kalau kita tahu minat kita apa, kita akan mencari informasi apapun yang ada kaitannya dengan minat tersebut, termasuk lewat buku. Setelah aku mengetahui apa yang menjadi minatku, membaca buku bukan lagi suatu hal yang terkesan berat,
melainkan membuat membaca buku menjadi suatu aktivitas yang spontan dilakukan. Karena kita bukan tidak bisa, tapi belum cinta. Literasi adalah warna dari goresan, dan setiap orang mengekspresikannya lewat kanvas yang berbeda-beda. Buku, musik, puisi, desain, atau bahkan konten digital. Tapi semuanya berawal dari literasi. Mari bangun minatmu dan tumbuhkan literasi menuju Lombok Tengah yang cerdas dan berdaya saing.